Pembangunan jalan tol itu dilakukan oleh investor hari ini. Mereka investasi, dapat izin, lalu investasi membangun jalan tol. Dengan ada pembebasan lahan. Iya. Lalu dibangunlah jalan tol. Pertanyaan, boleh nggak sih kabupaten-kabupaten, kecamatan, desa yang kelewatan jalan tol itu ikut punya penyertaan modal di situ? Kalau tanahnya tidak diakuisisi, tapi tanahnya dimasukkan sebagai penyertaan modal, boleh sehingga gak? Desa itu memiliki share di dalam jalan tol yang panjang ini. Sehingga ketika jalan tol ini menghasilkan keuntungan, maka keuntungan dari jalan tol itu bukan hanya datang ke Jakarta bagi para investor atau internasional yang invest, tapi juga rakyat sepanjang jalan tol yang ratusan kilometer itu, mereka semua bisa mendapatkan faedahnya. Pertanyaan saya untuk Pak Anies, apakah jalan tol ini tidak berguna untuk rakyat? Apakah jalan tol ini hanya berguna atau memberikan keuntungan kepada investor? Apakah rakyat dilarang untuk menggunakan jalan tol dalam arti untuk memperlancar roda perekonomian? Nah guys, kalau saya melihat Pak Anies ini, dia hanya mencari celah dari sebuah mahakarya yang sudah ada, ya. Semua pekerjaan-pekerjaan Pak Jokowi, dia mencari celah kekurangan di mana. Nah, di situ dia masuk dengan kata-kata manisnya. Ya. Nah, kalau begitu berarti dia hanya meneruskan atau melanjutkan apa yang sudah ada dong. Nah, pertanyaan berikutnya, di manakah perubahan? Selesai sidang, kabinet, saya jalan ke Bu Susi, terus saya bilang, Bu Susi kan nggak punya ijazah SMA. Bu Susi, ini dong ikut kejar paket C. Wah, buat apa? Saya nggak butuh itu ijazah tuh. Aku bisa begini nggak usah pakai ijazah kok. Terus saya bilang, Bu, ini gini, bukan soal ijazah buat Bu Susi. Kalau buat Bu Susi udah nggak butuh itu semua, ya. Tapi di luar sana ada ratusan ribu, mungkin juta orang yang mereka sebenarnya bisa dapat kesempatan kerja, tapi kalau mau daftar pekerjaan ditanya punya ijazah apa tidak. Betul kan? Kalau nggak ada ijazah, nggak bisa. Bukan soal kompetensinya, nggak ada ijazahnya. Gak milih Anies sama dengan Dajjal, itu gimana? Mohon pencerahannya. Oke, terima kasih. Umi apresiasi kepada komentator yang satu ini. Tidak komen dengan menghujat dan membuli ya, tapi tabayun. Itulah akhlak baik seorang muslim ya. Kalau melihat sesuatu atau mendengar sesuatu yang belum jelas duduk perkaranya, maka tabayun atau bertanya terlebih dahulu. Oke, Umi jelasin sedikit ya. Jadi begini, apa yang disampaikan oleh Abah Aos itu hanya akan difahami, hanya akan dimengerti oleh mereka yang sudah ditalkin dan sudah bertemu juga mengenal Abah Aos, dan tentunya menjadikan Abah Aos sebagai mursyidnya, sebagai guru pembimbingnya. Karena jika pernyataan Abah Aos didengar oleh orang yang belum ditalkin, oleh orang yang belum ketemu, belum mengenal Abah Aos, Umi pastikan mereka akan tulalit, tidak bisa memahami, tidak bisa mencerna apa yang disampaikan oleh Abah Aos. Ya, karena mereka belum larut, karena mereka belum menikmati lautan tanpa tepinya Abah Aos. Oke, sepintas Umi jelaskan. Karena Umi alhamdulillah sering bertemu dengan Abah Aos, alhamdulillah sering sohbah juga, sering mendengar pembicaraan Abah Aos kepada para ikhwan di sana ya. Jadi begini, Dajjal itu menurut Abah Aos adalah partai komunis yang akan membahayakan bangsa dan negara. Partai itu kotor, partai itu panas ya. Makanya Abah Aos tidak mau terlibat dengan partai. Kemudian masalah Imam Mahdi seperti apa? Kenapa Abah Aos mengatakan dia mulai putar balik fakta guys ya. Oke, nanti saya jelaskan. Imam itu adalah pimpinan, Mahdi itu yang menunjukkan. Kenapa Abah Aos bilang Anies itu Imam Mahdi? Karena Anies Baswedan sudah datang ke pangersa Abah Aos, beliau juga sudah ditalkin.
Jadi otomatis kalau seandainya Anies Baswedan terpilih menjadi presiden, maka Anies Baswedan akan menunjukkan orang-orang yang ada di Indonesia untuk ke Abah Aos, untuk ditalekin, begitu. Akan menunjukkan jalan kebenaran, gitu ya. Jadi Imam Mahdi itu yang menunjukkan. Begitu kira-kira. Terima kasih. Mohon maaf bila kurang penjelasan. Wow, ibu yang sangat manis ya. Semanis kata-kata dari Pak Anies juga. Memang para pendukung Pak Anies ini manis-manis ya kata-katanya. Jadi begini Bu ya, Abah Aos beberapa waktu lalu dia tidak mengatakan bahwa Dajjal itu adalah partai-partai ya. Tetapi mohon maaf ya, rakyat Indonesia itu nggak budek Bu ya. Kita benar-benar mendengarkan dengan jelas. Bahkan ada rekam digitalnya ya, ada jejak digitalnya, ada bukti videonya ya. Di mana Abah ini mengatakan orang yang tidak memilih Anies guys ya. Dalam arti kalian semua yang menyaksikan video ini, kalau kalian tidak memilih Anies, oleh si Abah ini kalian disebut atau dianggap Dajjal ya. Jadi seperti itu jelas sekali kedengarannya ya. Bukan partai-partai yang berusaha dibelok balik oleh si Mbak yang manis ini ya. Prediksi kita akan melihat Anies nanti, lihat bagaimana dia di DKI. Nah saya melihat, saya ikut merasakan bagaimana teman-teman yang mau main proyek macam-macam itu tersingkir, kecewa, menjadi pembenci. Emang teman-teman yang berproyek malah tersingkir di era Anies itu siapa? Justru yang tersingkir di era Anies itu bukan orang-orang yang berproyek, tapi rakyatnya sendiri. Kita ambil contoh satu aja lah, kita bahas soal reklamasi. Pada tahun 2017, janji kampanye Anies itu menolak yang namanya reklamasi. Tapi setelah dilantik dan resmi menjabat gubernur, apa yang dilakukan Anies? Anies malah menerbitkan 1000 IMB di Pulau Reklamasi. Dan kita ingat bahwa di era Ahok ada yang namanya kontribusi tambahan sebesar 15% yang dibebankan untuk para pengembang Pulau Reklamasi. Tapi di era Anies, tidak ada lagi yang namanya kontribusi tambahan. Padahal Ahok bilang kontribusi tambahan di Pulau Reklamasi selama setahun bisa mencapai 179 triliun. Apakah ini yang namanya menyingkirkan orang-orang yang berproyek? Itu baru contoh satu kasus, yaitu reklamasi. Kita belum bicara soal Formula E, soal bambu getah-getih, waring hitam, terus monumen peti mati, monumen sepeda, terus apalagi separator warna-warni, terus bunga plastik dan lain-lain. Anies selalu punya anggaran untuk proyek-proyek yang nggak ada gunanya. Tapi program untuk rakyat apa kabar? OKOC yang katanya dimodalin tapi ternyata nggak ada modal, itu gimana? Terus DP 0% yang katanya untuk warga miskin tapi ternyata untuk warga yang minimal punya gaji 7 juta, dan itu gimana? Dan inilah rekam jejak Anies secara nyata. Masa iya kinerja yang kayak gini mau dinasionalkan? Wah, keren banget ya. Masa iya kinerja yang seperti ini mau dinasionalkan? Mantap. Yaitu tak bermasalah. Sebelum memastikan orang lain tidak bermasalah, harusnya Anies sendiri memastikan dirinya tidak bermasalah. Nyari satu aja sulit kok, malah nambah kriteria. Emang Anies nggak ada masalah? Jangan-jangan malah penuh masalah. Dong ora son. Assalamualaikum. Presiden Anies Baswedan. Jangan koar-koar dulu Pak, santai, sabar. Presidennya itu masih Bapak Joko Widodo. Jadi Bapak nggak usah berkoar-koar, ntar sakit tenggorokannya loh Pak. Ya oke, tetap masih Pak Jokowi. Nah kali ini Anda benar. Dulu Yohanes gagal ya. Terus disematkan lagi radikal gagal. Lalu disematkan lagi HTI FPI gagal. Kemudian Imam Mahdi, baru dengar saya nih ya. Jadi banyak fitnah-fitnahan, hujatan-hujatan kepada Anies gagal semua, terbantahkan dengan rekam jejak Anies Baswedan 5 tahun hanya 1 periode. Terlihat bagaimana Anies memimpin Jakarta yang majemuk tapi
tetap guyup, bahkan Anies mendapat sebutan Bapak Toleransi Indonesia. Makanya Anda harus baca-baca berita yang netral ya, jangan berita-berita hoax, apalagi yang menyudutkan ya. Mudah-mudahan Anda juga mendapat pencerahan dan paham bahwa rekam jejak Anies keren. Padahal guys ya, yang mengatakan Pak Anies adalah Imam Mahdi itu salah satu ulama yang memang fans dengan Pak Anies ya. Tetapi oleh pendukung Pak Anies itu dikatakan fitnah. Mana yang benar? Hanya Muslim yang berhati bersih yang dukung Pak Anies. Wah, kebetulan banget ya, Mas pinter banget deh. Mas tahu ya, Muslim yang bersih itu yang kayak gimana? Yang dicuci pakai Backlin gitu, pakai Vanish gitu, dicuci pakai itu bersih gitu ya. Makanya Mas, saya nggak berani mendukung Imam Mahdi Indonesia, karena saya bukan Muslim yang bersih. Saya ini manusia biasa, banyak kesalahan, banyak dosa yang sudah saya perbuat. Makanya saya nggak berani mendukung Imam Mahdi Indonesia ya, yang kata Abah Aos Imam Mahdi ya. Makanya saya nggak berani dukung. Silahkan Mas kumpulkan muslim-muslim yang bersih ya, silahkan kumpulkan. Di sini yang merasa menjadi Muslim yang bersih, silahkan memilih Pak Anies. Silahkan, walaupun kalian memilih Pak Anies, silahkan banyak-banyak milih Pak Anies kalau yang merasa Muslim bersih. Kalau saya mah nggak bersih, saya banyak kotoran, banyak dosa, banyak kesalahan yang sudah saya perbuat. Jadi saya tidak pantas untuk memilih Pak Anies ya. Saya tetap memilih Pak Ganjar. Saya tetap akan mendukung Bapak Jokowi. Sehat selalu Bapak Jokowi, Pak Ganjar tetap semangat ya. Apapun rintangannya, apapun cobaannya, kita harus tetap semangat, harus berusaha, harus mempertahankan Indonesia. Jangan sampai Indonesia dirusak oleh orang-orang yang otaknya rusak seperti ini. Saya sebagai Muslim yang tidak bersih, saya tidak akan mendukung Anies Baswedan. Ya, terima kasih komennya. Untuk teman-teman yang sudah mendukung saya, terima kasih. Untuk yang mendoakan saya, yang doa yang baik, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Semoga dilimpahkan rizki yang berlimpah. Untuk yang mendoakan saya tidak baik, semoga kalian mendapat kebahagiaan. Amin. Ya. Selamat datang para pemilih Pak Jokowi di 2014. Selamat bubar barisan, bro. Salah perubahan ya. Salam perubahan apa salah perubahan ya? Yang betul yang mana nih? Aduh, baru setengah mainan aja udah bubar. Aduh. Dengerin nih ya, Anies Baswedan gak bakal jadi presiden. Pegang omongan saya. Oke, lu kalau berani gua tantangin jalan kaki ya, kalau Anies presiden. Berani nggak? Salam waras bro ya. Salah perubahan ya. Salah perubahan. Hai, celup. Tidak perlu menunggu Pak Anies untuk menjadi presiden. Oke, siap. Salam sehat, salam cerdas, salam semangat, salam satu bendera, takbir. Untuk kamu Macan Utara ya, langsung saya sebut nama kamu ya. Saya orangnya bro, salah satunya rakyat Indonesia yang tidak akan memilih Anies di 2024. Bahkan saya mengharamkan untuk memilih Anies di 2024. Tentu saya punya alasan. Nama Dajjal artinya adalah pembohong. Ya, 82% lebih rakyat Indonesia mengecap ya bahwa dia adalah pembohong.
Oke bro ya. Untuk kamu bro, jangan ngaku-ngaku kamu cinta NKRI. Jangan ngaku-ngaku kamu penduduk asli pribumi Indonesia. Ya. Kalau kamu memang benar-benar asli penduduk pribumi Indonesia, kalau kamu benar-benar cinta NKRI, tentu kamu akan berpikir secara nalar sehat. Kamu tak akan menyerahkan negara ini untuk penjajah. Karena apa? Penjajah itu asalnya dari negara asing bro. Jangan ngaku-ngaku cinta NKRI bro. Malu-maluin tetangga bro, serius malu-maluin. Sudah saatnya negara dipimpin bukan dari petugas partai. Sudah ada pilihan rakyat, Anies Baswedan. Lah rumangsane PKS karo Nasdem iku kumpulan PKK lah. Kumpulan arisan tah lek duduk partai. Lah Surya Paloh iku apa mandor bangunan lek duduk oligarki. Lucu. Surya Paloh iku ya oligarki ne Anies duduk mandor bangunan. Salam paham. Kampung ini saya diminta sama warga di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk rakyat Indonesia semua. Aduh, war dewa raja koplak sik war sadurunge delok Anies dadi koplak. Aduh, baru sadar ya Anda itu orang pindahan. Kok baru sadar Pak sekarang bahwa Anda itu orang pindahan? Pak, seharusnya kalau Anda diminta sama warga di mana tempat Anda berdomisili, ya yang penting jadi ketua RT aja dulu, Pak. Kan diminta oleh warga Karang Taruna di kampung, nggak rakyat Indonesia. Aduh Pak, bikin bilang saja. Nah itulah kalau orang alat transportasi kaki. Narasi gagasan, tapi jadi-jadinya ambiar. Pak, seorang pemimpin itu harus mengeksekusi apa yang jadi program kerjanya. Bukan cuma narasi gagasan, suwe-suwe sing nunggoni modar rakyate. Begitu loh Pak, mending jadi ketua RT saja dulu. Jangan jadi ketua RT saja dulu. Berangan-angan, baru tahu ya saya, baru tahu Anda itu baru sadar ya, karena Anda itu orang pindahan. Waduh Pak, kelamaan kok baru sadar sekarang. Aduh, piye toki? Kiduh war, tambah mumet war. Nek mewawancarai seseorang yang sudah tidak berakal dan berlogika. Pak, mbok sampean ki sadar. Dek winganane iku lho lek sampean lek kampanye, siapa presidennya? Presiden ije Pak Jokowi, Pak. Sampean wis bengok-bengok siapa presidennya? Iku diguyu rakyat lho, Pak, sampean. Dadi tontonane rakyat, dadi lawakane rakyat sing cerdas. Rakyat yang cerdas, ha? Emang kenyataannya presiden masih menjabat kok sampean mengumumkan siapa presidennya? Joko Widodo. Ada anak yang mau masuk sekolah belum ada uang, dia datang ke kepala desa. Ada asik nih. Anies bicara soal kepala desa nih. Canggih. Cocok pas jadi kepala desa itu sudah ada undang-undangnya Pak. Lewat Menteri Pedesaan ya. Jadi memang semua ada aturannya. Dibuat dengan peraturan lewat Kementerian Pedesaan. Ya, itu fungsinya untuk
mengontrol, mengawasi jalannya pemerintahan di pedesaan. Bagus itu Pak, bukan konotasinya semua apa-apa menurut pemerintah pusat, kemudian kalau ada salah dikriminalisasi. Tolong Pak bedakan antara penyalahgunaan wewenang, ya. Kepala desa juga manusia, ya, jadi juga bisa melakukan kesalahan. Faktanya di lapangan kepala desa juga banyak yang menyalahgunakan wewenang dalam arti menggunakan dana desa yang seharusnya sudah ada rap-rapnya Pak, atau bagian dari, misalnya dia dapat dana desa itu ADD 1 miliar, itu sudah ada jatahnya untuk pembangunan infrastruktur berapa, pembangunan kesejahteraan rakyat berapa, bansos berapa, dan lain-lain. Itu sudah ada bagian masing-masing Pak. Itu sudah memang diajarin seperti itu oleh pemerintah pusat biar dana desa dipergunakan dengan efektif gitu ya. Ini mengenai pengawasannya. Kemudian di desa juga ada pengawasan DPRD desanya ya. Jadi kalau ada apa-apa sudah terpantau gitu. Jadi sudah memang harus begitu. Kemudian dikasih wewenang yang lebih luas mengenai apa? Kepala desa disuruh ini itu. Tidak semua desa bisa dilakukan seperti itu Pak. Lihat kondisinya gitu loh. Lihat tingkat apa? Ekonominya, tingkat sumber daya manusianya. Justru dengan diadakan peraturan dari Kementerian Desa itu biar setara peraturannya, biar semua desa itu maju gitu loh ya. Kalau mengenai Bapak tadi mengenai kegunaan kota, terus apa sumber daya desa bisa ke kota, itu sudah umum Pak, dari dulu sudah memang hubungannya begitu, dari desa ke kota gitu loh ya. Kalau tadi Pak bilang Jakarta dulu pernah membuat terobosan kerjasama dengan Sumatera Barat kah, dengan mana, ya itu bagus gitu loh, karena Bapak nasional. Kebetulan Jakarta memang tempatnya untuk tidak ada sumber pertanian ya, itu Pak ya. Oke guys, saya komentar khusus untuk yang jalan tol ya. Kata Pak Anies, apa salahnya ya kalau misalnya jalan tol itu yang melewati desa-desa ya. Setiap desa-desa itu harus ada mendapatkan apa tadi, dana atau keuntungan atau apalah istilah yang dipakai oleh Pak Anies ya. Jadi begini guys ya, Pak Anies ini terkadang apa yang dia bicarakan itu tidak konsisten ya, tidak konsisten dalam arti hari ini dia boleh berkata seperti itu, tapi ketika sudah menjabat dia tidak konsisten dengan ucapannya, dia akan berbuat hal lain atau malah sebaliknya ya. Itu sudah terbukti dalam kepemimpinan beliau selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Misalnya beliau dulu pernah mengatakan akan menolak reklamasi, tahu-taunya ada mau hampir ribuan IMB yang beliau tanda tangan ya, dan ada beberapa lainnya. Lalu yang berikutnya yang ingin saya tanyakan kepada Pak Anies, apakah jalan tol ini tidak memberikan manfaat bagi masyarakat? Kan jalan tol itu kan salah satu strategi, salah satu cara untuk meningkatkan roda perekonomian masyarakat ya. Harus ada akses jalan yang bagus, akses jalan yang mantap agar semua roda perekonomian itu dapat bekerja dengan maksimal ya. Dan kalau Bapak berbicara bahwa setiap desa harus mendapatkan dana ya, sudah ada program dari pemerintah yang namanya dana desa ya. Sekarang bagaimana kita meningkatkan kinerja birokrasi dari pemerintah desa agar semua dana-dana itu bisa disalurkan atau dikerjakan tepat sasaran. Oke teman-teman, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya Bastan Sebo, sampai jumpa lagi.